uh, mulai dari tanggal 14 ya. Ya. 14 Maret sampai dengan 18 Maret 2023. Ya. Pada siang hari ini saya melihat bahwa luar biasa pelatihan ini, dan mungkin ini motivasinya apa sih kira-kira Pak Ter? Dan gagasannya siapa yang mempunyai gagasan ini kok sampai ada seperti ini pelatihan untuk warga masyarakat dan terlebih khusus ibu-ibu ya yang hadir pada sore hari ini. Apa sebenarnya motivasi dari tersendiri dan mungkin teman-teman yang ada di Kabupaten Manggarai Barat terlebih khusus di Labuan Bajo ini? Itu dulu. Ya, terima kasih Kelvin untuk kesempatan ini. Ya, saya sendiri Pak Teri Gurung SWD dari Kongregasi Serikat Sabda Allah. Sedianya mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang saya giat di UMKM kuliner, juga dalam bersama dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini saya masih menjadi pembina, tutor, praktisi, juga koki di bidang kuliner ini, dan lebih banyak sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Jadi bukan hanya dalam wilayah Manggarai Barat atau Manggarai Raya, tapi juga sampai di wilayah Ngada Nagekeo, ya, melakukan itu kegiatan pelatihan kuliner, terutama juga untuk kuliner wisata, untuk tujuan wisata, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat desa, terutama mereka yang tinggal di desa-desa wisata di wilayah ini. Sasaran saya adalah pemberdayaan. Tentu juga ini pemberdayaan adalah bagian dari pelayanan saya sebagai seorang misionaris, sebagai kota saya kan lebih dilakukan juga dalam praktek. Jadi ada gagasan dari altar ke pasar. Jadi sabda saya juga harus menjalani dalam perbuatan tindakan yang dinyatakan seperti dalam kegiatan pelatihan seperti hari ini. Baik, terus tujuannya apa kira-kira menjadi tujuan dampak ini dari wacana rencana Pater? Oke, untuk umat atau untuk warga masyarakatnya juga. Namanya apa? Baik, tentu tujuannya ini bukan semata-mata tujuan sebagai ekonomis, tapi kita juga mau membangun sumber daya manusia dari sisi UMKM. Jadi dalam tahun-tahun yang telah lewat ini, ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang salah satu tujuannya adalah tujuan ekonomis, ya, untuk menambah penghasilan, apalagi mereka yang tinggal di daerah super premium, Labuan Bajo, sebagai kota pariwisata, dan terbuka banyak kemungkinan untuk bisa mendapatkan akses peluang untuk berwirausaha, ya, terutama di bidang kuliner. Nah, sesudah Kupang, ini kota kedua di NTT yang punya peluang yang sangat tinggi. Saya melihatnya dari sisi itu. Juga tujuan juga untuk kedua itu untuk mempromosi budaya, kearifan lokal yang harus dicapai, bahwa dengan berkuliner orang ekspos sesuatu dari dalam luar, sehingga banyak orang mengenal, ya, datang ke Manggarai Barat, ke Labuan Bajo, di sana pusat-pusat kuliner, di mana orang-orang lokal juga peran serta dalam kegiatan-kegiatan kolektif. Oke, harapan Pater ke depannya bagi mama-mama atau bagi warga masyarakat yang sudah diberikan pelatihan ini apa kira-kira ke depan? Harapan saya pertama, ya, dengan pembekalan yang sudah mereka peroleh dalam tempo yang singkat, ya, mereka harus termotivasi, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, ya.
misalnya dengan membuka usaha-usaha kecil yang legal seperti baru ya, rumah makan atau jual-jualan yang bisa mendapatkan uang. Dan ini sebenarnya harus berkelanjutan, karena itu kami sudah memikirkan di paroki ini atau di Labuan Bajo itu ada sentra kuliah di mana mereka yang sudah kita bina, yang kita latih, jadi ada akses, ada tempat di mana mereka bisa lebih mudah untuk berkreasi. Itu sasaran, sehingga sebagai warga lokal yang sudah sekian lama menetap di sini, mereka juga ya bisa ya punya akses ya. Di sisi lain mereka tidak menjadi penonton saja di tengah perkembangan Labuan Bajo, Minggu Barat yang tiap hari yang berubah. Jangan sampai saya katakan peluang-peluang besar ini nanti lebih dinikmati oleh orang-orang dari luar, termasuk para investor yang modal besar. Jadi kita juga harus mampu bersaing. Oke, baik. Pater, ini saya ingin tahu sedikit. Ini tadi gagasan dari Pater dan para jajaran yang ada di sini ya. Terus sumber pembiayaan ini dari mana kira-kira Pater? Untuk tahun ini sejalan dengan tema Keuskupan Tahun Ekonomi Berkelanjutan, di mana program ini harus dijawab di setiap paroki, gereja, dan sampai dengan komunitas yang paling kecil yang komunitas basis gereja ini. Untuk pelatihan kali ini sumber dana dari paroki. Jadi mereka ini difasilitasi oleh paroki Tanpa ada campur tangan pemerintah ya. untuk kali ini belum ada campur tangan dari pemerintah. Terus harapannya ke depan seperti apa? Harapan saya ke depan sebenarnya ya gereja dan pemerintah harus bisa bekerja sama. Ya, itu sasaran. Karena ya saya sendiri kan bekerja di antara dua sisi ini, Ya, gereja dan juga pemerintah. ya. Nah selama ini jujur kalau pemerintah punya duit ya, punya dana sebenarnya ya teratur ya. Gereja ini kan dia mungkin punya keterbatasan juga dari dana, ada kemauan kadang juga ya, bagaimana menggolkan satu kegiatan. Baik, terus tahap demi tahap ini tadi sejak tanggal 14 itu tadi sampai dengan tanggal 18 ini, tahap demi tahap itu seperti apa yang dilakukan tahap oleh Pater? tahap demi tahap. Sebelumnya kita sudah duduk bersama, meeting ya, pertemuan antara saya sebagai tutor juga dengan Romo Paroki dan juga Dewan Paroki dan Dewan Keuangan Paroki yang ada di Paroki Labuan Bajo. Kemudian program ini diturunkan ke tingkat wilayah terus ke komunitas basis gereja, komunitas KTG. Di sana mereka akan menjawab program ini. Seperti itu dia punya jalur kegiatannya. Dan sesudah disosialisasi, baru kita boleh membuka pendaftaran untuk tahap atau sesi pertama, di mana setiap sesi gelombang itu beranggotakan 45 orang, target 45 sampai 50 orang. Yang hadir ini mereka 36 peserta. 36 peserta. Oke. 36 peserta. Jadi belum sampai tadi Angka target sampai 4. tapi ini sudah maksimal juga, maksimal. Terus sesudah itu baru kami ya lakukan kegiatan ini sebenarnya 3 hari, tapi itu sangat maraton dan sangat berat buat saya karena sudah banyak pengalaman secara maraton. Biasanya itu kali ini lebih teratur, dalam arti hari pertama teori di ruangan di kelas itu full dari pagi sampai sore, di mana kita juga mengajarkan tentang ya ilmu dasar berkuliner, kemudian kewirausahaan, ya, kemudian manajemen dapur, manajemen memasak dan lain-lain. Kemudian hari kedua supaya connect antara teori dan praktek, di mana kita melihat pasar ya, pasar dan juga swalayan sebagai juga tempat di mana nanti kita sebagai pelaku ekonomi kreatif kan akan melanjutkan sisi di pasar kan
di swalayan gitu. Maka dua tempat ini juga menjadi sasaran pembelajaran bagi peserta. Mereka harus terlatih terbiasa untuk memilih bahan yang bagus, berkualitas, premium untuk diolah dan dijadikan juga ide bisnis. Itu makanya selama hari kedua itu belajar di lapangan. Jadi membuat mereka lebih terbiasa ternyata ini cara juga bagian dari manajemen bisnis perusahaan. Hari ketiga kami memulai praktek dengan tingkat kerumitan sedang. Ya, baik dari sisi bahan maupun dari teknik memasak itu semua kemudian di hari kedua tingkat medium ya, dia mulai ada kerumitan, dan hari ketiga yang tingkat atas itu juga sudah tantangan memasaknya sudah tidak jadi diajarkan. Baik, Romo, itu tadi tahap demi tahap Ya, yang pater, yang tahap demi tahap yang pater sudah melakukan. Ya. Terus ada tidak kelas-kelas atau klaster-klaster atau mungkin kelompok-kelompok, atau terus tahap itu mungkin ada awal yang mungkin ini kelas ini seperti ini atau kelompok ini seperti ini, nanti ada penilaian dan lain sebagainya. Apakah ada seperti itu, Pak? Karena ini kan kita dalam rombongan, jadi kita tidak bagi dalam kelas-kelas kecil, jadi kita sudah dipantau. Kecuali kalau saat tutorial atau saat praktek memasak akan ketahuan juga tingkat keilmuan yang positifnya dari para peserta. Terus kira-kira ini menurut ini kira-kira berapa puluh persen capaiannya? Mereka pencapaiannya di atas rata-rata, artinya sudah sampai bisa 75%, artinya bisa katakan bahwa tingkat kegagalannya sedikit. Mereka sudah sampai di tingkat 75%. Itu kalau di dunia kopi itu artinya mereka masih ada potensi, tinggal menaikkan itu, dan ini butuh proses waktu. Misalnya mereka harus terbiasa dulu dari 1 menit sampai menjadi telaten, bahwa yang sekarang praktek ya belum tentu kalau mereka ke depan jadi telaten. Jadi di sana kan ada mereka harus terbiasa untuk berinovasi dan juga berkreasi dari standar yang kita latih. Bagaimana kita membuat satu inovasi kalau mereka bisa, berarti ya SDM mereka juga bagus, tingkat pengetahuan mereka juga bagus, karena dunia klinik dunia desain. Baik. Terus ada tidak rencana atau wacana mungkin ya program-program ke depan ke ekspansi ke luar daerah atau mungkin ke daerah lainnya, wilayah Nusa Tenggara Timur ini jadi Flores ini sendiri? Kalau permintaan sih banyak dari luar daerah Manggarai Raya, misalnya dari Mamere pernah, dari Larangkuka, dari Sumba Barat Daya ya. Hanya itu juga belum direalisasikan. Ini hanya sebatas selama ini Manggarai Raya sampai dengan pengadilan itu. Apa alasannya kira-kira? Alasannya tentu sangat eksternal, jadi bukan dari pihak saya. Jadi kan saya kan penerima berita, jadi kalau dibutuhkan pasti saya juga Itu dengan senang hati ya membagi ilmu ya. Karena saya lihat kuliner itu kan satu bisnis ya, jadi saya melihat saya kan bukan bisnis murni, karena tujuan saya adalah pemberdayaan. Saya lebih memberi tanpa mengharapkan. Baik, seperti itu. Ini tadi inisiatif dari pemimpin Katolik ya. Apakah itu hanya di umat Katolik, itu mungkin ada juga umat lain atau lain sebagainya? Ya, pelayanan saya kan lintas agama, lintas etnis sampai sekarang.
bahwa yang terjadi tahun ini itu juga dalam rangka tahun ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh gereja Subang UPN. Tapi kalau programnya untuk semua Untuk semua. sampai ke sana. Siap. Oke, terima kasih Ter. Mungkin masih ada yang lain yang masih belum disampaikan. Saya ingin menyampaikan hal ini, misalnya pertama ya, untuk kita orang NTT atau Manggarai Raya khususnya ya, jadi kuliner ini kan satu sumber devisa negara. Banyak tempat-tempat kita, sentra-sentra kuliner di setiap kota itu lebih banyak dikuasai oleh orang luar yang tadinya bukan orang NTT atau orang lokal. Mungkin dengan banyak melakukan kegiatan pelatihan, kita terus mendorong orang-orang lokal kita, potensi yang ada untuk juga berkreasi. Karena dunia memasak itu kan ada tingkatan-tingkatannya, mudah, ada juga yang rumit. Tergantung kalau ya setiap orang punya passion di situ dan mau menjadikan kuliner sebagai sumber penghasilan, ya kenapa tidak? Pasti semua bisa. Baik, Pak Ter. Mungkin ada harapan untuk atau mungkin keinginan untuk disampaikan kepada setiap pemerintah yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di wilayah NTT, terlebih khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, punya harapan ya sebagai seorang tutor, ya praktisi, dan juga koki. Ya. Saya juga mengharapkan pemerintah di setiap daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya, mari kita membangun sumber daya manusia yang utuh, lahiriah, batiniah, jasmani, spiritual, lewat bidang-bidang yang kita geluti. Saya sebagai praktisi di kuliner juga mengajak untuk insan-insan pencinta kuliner bersama pemerintah untuk kita membangun satu kerjasama yang baik, sehingga masyarakat kita ke depannya dibekali supaya sentra-sentra kuliner barangkali juga bisa diisi oleh orang-orang kita untuk bisa berkreasi, berinovasi dalam bidang kuliner. Jadi kita tidak hanya menjadi orang-orang yang kita lihat sendiri fenomena itu banyak restoran mau makan yang datang dari luar, di mana kita di sana sesungguhnya kita sedang disuap ya. Saya sendiri tidak mau disuap, jujur. Saya sebagai seorang koki praktisi, ya, saya juga bisa mendesain makanan menurut saya. Saya mengajarkan kepada orang untuk tidak boleh terlalu menggantungkan diri pada dunia luar. Mari kita bergerak, menggali potensi yang ada dan memancarkan, mempromosikan segala sesuatu dari dalam diri kita, daerah kita, sehingga itu bisa membias keluar. Karena yang tahu lebih baik tentang daerah kita adalah kita sendiri. Lalu makanan, minuman itu kan juga lambang identitas budaya kita. Ngapain kita harus meniru makanan atau minuman yang datang dari luar, sementara kita melupakan kekhasan daerah kita sendiri. Baik, itu harapan untuk pemerintah daerah di setiap kabupaten kota yang ada di wilayah NTT. Harapan Pak Ter mungkin untuk seluruh warga masyarakat, siapapun saja mungkin, dan itu tidak membatasi ruang suku, budaya, agama yang seperti Pak Ter katakan di awal tadi. Mungkin ada harapan untuk mereka ke depannya seperti apa, Pak Ter? Ya, untuk masyarakat NTT ya, karena banyak orang berpikir NTT itu identik dengan kemiskinan. Kalau saya sih tidak terlalu setuju dengan kosakata seperti ini. Ya, statement itu. Bukti kemiskinan itu kira-kira seperti apa? Karena melihat rata-rata semua orang NTT dari pangan, sandang, papan itu tidak ada yang melarat ya.
gitu. Apalagi alam kita juga yang memberikan kontribusi yang besar ya di sumber makanan. Alam kita masih dibilang sehat, itu kan membuat kita juga sehat. Tentu harapannya ya untuk semua masyarakat NTT ya, kita jaga keseimbangan alam ekosistem, dan dari alam kita mendapatkan segala sesuatu, termasuk dari pokok makanan juga tidak membuang sampah dan mari kita berkreasi. Karena dengan berkreasi kita juga bisa mencerminkan identitas budaya kita, juga kearifan lokal yang ada di dalam. Itu dari Pater, sedangkan dari statementnya sudah selesai. Dari saya sebagai warga masyarakat ya yang ada di Flores, dan saya berasal dari Kabupaten Sumberjua. Saya Petrus Calvin Fae. Saya merasa iri dan saya melihat bahwa ini salah satu ya program yang luar biasa oleh lembaga agama yang begitu antusias dan luar biasa yang saya melihat yang terjadi di terlebih khusus di Kabupaten Manggarai Barat ini, yaitu Labuan Bajo ini. Saya Pater sebagai warga masyarakat, walaupun saya tinggal di Manggarai, tapi ini salah satu motivasi bagi saya bahwa ini hal yang baru yang saya lihat di kabupaten kota yang ada di NTT ini. Dan saya baru lihat adanya di sini di gereja Roh Kudus Labuan Bajo. Ya, ini inisiatornya adalah para pemimpin umat, Romo, pastor, paroki yang ada di sini, dan luar biasa. Di sini sangat indah sekali. Dan itu merekrutmennya juga itu bukan saja dari agama Katolik, tetapi dari semua elemen agama, masyarakat, tidak dilihat dari suku, ras, budaya, dan agama. Tapi satu harapan yang diinginkan oleh para pemimpin umat yang ada di sini adalah mari masyarakat NTT itu bangkit dan maju. Tidak perlu kita malu-malu bahwa daerah kita ini adalah daerah yang makmur. Terlebih khusus ini adalah wilayah NTT itu kita masih jauh dari kata polusi dan alam kita ini masih sangat luar biasa, subur, makmur. Terus terlebih khusus lagi masyarakat Flores pada umumnya, mulai dari Labuan Bajo sampai dengan Jembatan yang diharapkan oleh ini. Dan saya sebagai keturunan Timur atau pada khususnya adalah Sabu, saya tinggal di Kabupaten Manggarai dan saya melihat pada sore hari ini begitu luar biasa, dan itu satu harapan bagi saya, ini bisa menjadi salah satu contoh atau kita bisa duplikasi di setiap daerah atau kabupaten yang ada di seluruh NTT ini. Itu dari saya pribadi. Dan apabila saya ada salah tutur kata, itu bisa saya tambahkan. Siap. Benar tadi seperti yang Bapak katakan, sejak tahun 2017 saya sudah menjadi pembina tutor itu para pelaku UMKM kan lintas agama, lintas budaya dan etnis. Seperti yang Bapak lihat di Kampung Ujung itu murid-murid saya biasa yang seafood itu. Siap. Dan masih banyak lagi sampai sekarang semakin banyak semakin banyak, dan saya juga bangga dan mereka bisa eksis bukan sudah dilatih, bisa eksis dan bisa berkreasi. Jadi secara kebetulan untuk gereja ini pertama kali, karena berkaitan juga dengan tahun ekonomi kreatif tahun ini kan, ekonomi berkelanjutan, makanya baru pertama kali juga secara jalur keagamaan tingkat paroki baru dilakukan pertama kali dalam sekian dekade. Baik, terima kasih Pater. Saya lanjut, tadi saya menyatakan bahwa apabila ada tutur kata saya secara pribadi yang tidak berkenan terhadap Pater dan seluruh jajaran yang ada di paroki ini, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Apabila ada yang tidak berkenan yang saya ucap di sini, cukup di sini saja. Pater Jah membawa keluar dari ruangan ini
cukup kita mengumpulkan di sini. Oke, Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.